A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Sudah tidak ada kata kecuali kita mesti mensyukuri nikmat Allah. Kenapa demikian? Terlalu banyak hal yang kita nikmati hari ini. Oksigen gratis, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, otak bisa berpikir, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Masya Allah. La quwata illa billah. Fabi ayyi alahi rabbikum tukadziban. Hendak nikmat mana lagi hendak kita pungkiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, tadi cucu saya Sirenia telah membacakan surat Yunus ayat 31. Allah telah berfirman, terjemahannya adalah, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan itu? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah membaca ayat ini, mencoba memahami dan mengerti terjemahan ayat ini, maka menjadi aneh buat saya khususnya, atau mungkin yang melihat mendengarkan video YouTube ini, kalau kita tidak bisa menjawab itu semua. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dengan cara menurunkan air hujan kepada kalian? Siapa yang memberi kalian rezeki dari dalam bumi dengan cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di permukaan dan menyediakan aneka tambang di dalam perutnya? Siapa yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati, seperti manusia dari sperma dan burung dari telur? Siapakah yang mengeluarkan makhluk mati dari makhluk hidup, seperti sperma dari hewan dan telur dari burung? Dan siapakah yang mengatur urusan langit dan bumi berserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya? Mereka pasti akan menjawab, yang melakukan itu semua adalah Allah. Maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian menyadari hal itu? Dan mereka takut kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu cerminan bagaimana kalau bahasa saya, Allah menantang ciptaannya, menantang kita semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana diri kita? Bagaimana kita bisa makan hari ini? Bagaimana kok ini oksigen kok gak pernah habis pada saat kita masih hidup, dan sejak sebelum saat ini dan sesudah, kecuali telah akhir zaman kiamat? Siapa yang menciptakan itu semua? Apakah Bapak Ibu, saudaraku semua yang melihat YouTube ini tidak menyadari? Ambil saudaraku,
oksigen. Apakah kita pernah ngecek di apotik satu sisi oksigen berapa harganya? Lalu apakah kita pernah menanyakan ke dokter atau membaca buku-buku kedokteran berapa cc per 24 jam? Lalu kalikan harga 1 cc dengan rupiah itu dengan kebutuhan kita per hari. Lalu pertanyakan lagi saudaraku, kita ini hidup sudah berapa tahun dan itu belum pernah kita membayar pajak atau mengganti cc oksigen ini berapa cc pun. Itu baru tentang oksigen, saudara. Bapak, ibu, saudaraku ini dimulakan oleh Allah tentu punya kursi di rumah. Coba kita tanya, sudah berapa kali kursi itu ganti? Maaf, kita punya pantat. Pantat ini kita duduki sudah berapa tahun dan puluhan tahun. Bayangkan saudara, kursi yang ganti karena busanya kempes, rusak, atau apapun lah. Itu kita ganti, gak tahu berapa tahun sekali. Tapi namanya pantat kita yang kita duduk ini, kebayang gak saudaraku? Kalau itu juga rusak seperti kursi-kursi tersebut. Betapa susahnya kita dengan pantat kita seandainya itu bukan ciptaan Allah. Fabi ai alahi rabbikum tukadziban. Maka tidak ada alasan lagi untuk saya, jenengan, kita semua yang melihat video ini untuk tidak bertakwa kepada Allah. Jadi aneh kalau kita tidak bertakwa. Yaitu apa? Memahami, mengerti, mengerjakan sami'na wa ta'na terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa melakukan itu semua, dan juga mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menghindar seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin.